Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Rinto dalam ibadat remaja Jemaat Gemit Paulus Kupang. Baik, adik-adik yang terkasih, hari ini Kakak Rinto akan membawakan firman Tuhan buat adik-adik sekalian. Tapi Kakak berharap adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman dan kebenaran pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai membahas firman Tuhan hari ini, Kakak minta adik-adik semua angkat hati untuk meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menuntun kita dalam pemberitaan firman hari ini. Baik adik-adik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur karena Tuhan telah menuntun dan menyertai kami, sehingga pada hari ini kami masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani setiap hari-hari kami. Kami sangat bersyukur untuk itu semua, dan kami akan mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar firman ini dapat menguatkan hati, iman, dan percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini akan bercerita atau memberitakan tentang kehidupan dalam rumah tangga. Nah, tentunya berbicara tentang rumah tangga nih adik-adik tidak hanya berbicara tentang orang tua, tetapi berbicara juga tentang kita sebagai anak-anak. Nah, adik-adik, ada beberapa hal dalam kehidupan di rumah yang seringkali menjadi pemicu terjadinya masalah. Nah, masalah-masalah itu akhirnya bisa memunculkan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, adik-adik, lewat firman hari ini mau mengingatkan kepada kita tentang kehidupan kita dalam rumah. Apalagi di saat pandemi saat ini, sudah berapa lama kita selalu bekerja dan juga selalu beraktivitas dan juga belajar dari rumah saja. Tentu lebih banyak waktu kita di rumah, dan untuk itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjaga kehidupan kita agar tetap aman dan damai selama kita hidup dalam rumah tangga, terkhususnya bagi kita yang ada di rumah saat ini. Dan untuk itu, sebelum kita lanjut pada pemberitaan firman Tuhan, kakak mau tanya dong adik-adik. Adik-adik tahu kosonde istilah KDRT? Ya, sebagai anak remaja ya pasti tahu lah. KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi kasus yang sering kita dengar, baik itu di grup WA atau di berita, di TV ataupun di YouTube tentang berita mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini sudah sering terjadi adik-adik. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini adalah satu kasus yang sering terjadi antara bapak dan mama, bapak dan anak, atau kakak dan adik. Nah, itu adalah kasus-kasus yang sering terjadi dalam kehidupan kita di rumah. Apalagi di pandemi begini adik-adik, mama yang sekarang sudah harus mengambil peran menjadi guru, mengajar anak-anak, seringkali membuat tingkah laku dari anak-anak membuat orang tua menjadi emosi, cepat marah dan sebagainya. Akhirnya bisa juga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah mengalami itu atau menjadi korban dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk itu di dalam pemberitaan hari ini kita mau bahas tentang itu. Tapi sebelumnya kita baca dulu firman Tuhannya yang akan mengarahkan kita. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 6. Silakan adik-adik baca. Yang bawa Alkitab silakan buka di Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Nah, untuk itu kakak akan baca untuk ketong yang ada dengan perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih,
lewat firman Tuhan hari ini ada kaitannya dengan yang tadi kakak bilang, KDRT. Nah, adik-adik tahu kesonde, apa yang sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Kalau ada yang tahu, Kak Rinto punya ada beberapa alasan yang sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang ada di dalam Alkitab nih, kenapa Paulus mau menulis tentang ini? Paulus menulis tentang ini sebagai satu nasihat, ajaran kepada dia punya jemaat agar bagaimana menjalankan kehidupan dalam rumah tangga. Pertama, di sini Paulus mau menegur kepada anak-anak. Anak-anak, kita sebagai anak-anak, kita harus taat dan menghormati ketong punya orang tua. Karena itu perintah yang wajib ketong lakukan. Itu wajib ya, dan itu harus ketong lakukan sebagai anak-anak. Nah, setelah itu selain dia memberikan nasihat kepada anak-anak, dia juga memberikan nasihat kepada bapak-bapak. Dia bilang, bapak-bapak, didiklah anak-anakmu dan juga jangan buat marah bagi anak-anakmu, jangan menciptakan amarah. Itu nasihat kepada anak-anak dan bapak. Terus ada janji juga adik-adik. Di situ ada janji supaya hidupmu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, semua ini Paulus mau menasihatkan kepada kita. Nah, dalam firman ini kita melihat bahwa kalau kita kaitkan dengan yang tadi kakak bilang, KDRT itu terjadi karena satu, yang pertama, karena penyebabnya berasal dari kita sebagai anak-anak yang sering mengalami atau menjadi korban. Biasanya paling sering kita ini menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Kenapa kakak bilang begitu? Karena di dalam firman sudah tertulis, kita harus melakukan perintah Tuhan, yaitu menaati dan menghormati orang tua. Nah, kalau ketong soalnya menaati dan menghormati ketong punya orang tua, itu menjadi salah satu alasan ketong orang tua marah. Ketong orang tua bisa marah kalau ketong soalnya taat kepada dong, atau soalnya menghormati dong. Kalau ketong diminta oleh orang tua untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan ketong lebih memilih bermain atau kita lebih memilih menghindari pekerjaan itu dan tidak melakukannya sama sekali, itu bisa menjadi alasan orang tua kita memarahi kita, bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan apabila kita selalu ditegur ulang-ulang sama dengar dan akhirnya ketong mengalami kekerasan, misalnya kekerasan fisik dengan cara dipukul atau dapat tempeleng. Nah, itu adalah salah satu bentuk kekerasan di dalam rumah yang akhirnya menjadi masalah, ya toh. Nah, jadi adik-adik yang terkasih, ini adalah salah satu alasan kenapa sering terjadi kekerasan di dalam rumah, karena atas ulah kita sendiri sebagai anak-anak. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kita untuk menghindari konflik di dalam rumah kita atau menghindari masalah-masalah ini, apalagi sampai terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Menjaga jarak aman kita agar kita terhindar dari masalah-masalah di dalam rumah tangga seperti ini. Kadang-kadang hal kecil saja bisa menjadi hal yang besar apabila kita tidak mengandalkan Tuhan atau menempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Itu kalau kita sebagai korban. Kita sebagai korban dan kita juga bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan itu sendiri. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali untuk selama di rumah kalau bisa kita menghindari misalnya hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua ketong. Orang tua suka ketong terlalu banyak main game misalnya. Orang tua suka kalau ketong terlalu banyak nonton TV. Orang tua suka kalau ketong terlalu banyak bermain. Nah, itu yang sering terjadi dalam kehidupan setiap hari. Kadang-kadang ketong ditegur ulang-ulang juga ketong sama dengar. Itu artinya ketong sana menghormati atau ketong sana taat kepada orang tua. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saja menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga kadang-kadang ketong bilang ketong orang tua ini terlalu jahat. Padahal orang tua ini baik, hanya kita sendiri yang membuat supaya ketong orang tua jadi jahat. Nah, itu yang pertama menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, ketong kurang membaca dan memahami firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kemudian ketong harus menempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ketong setiap hari. Misalnya
ketong harus hidup dalam kasih seperti yang Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan mengasihi ketong sebagai manusia. Begitupun ketong juga harus mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selain menjadi korban, ketong juga sering menjadi pelaku kekerasan di dalam rumah. Jadi ingat, KDRT itu tidak hanya secara fisik tapi secara psikologis. Psikologi itu misalnya ketong bully orang, ketong menyakiti orang dengan kata-kata, ketong menyinggung perasaan orang lain, atau ketong sengaja menyakiti orang dengan ejekan-ejekan. Itu adalah kekerasan secara psikologi yang membuat orang lain terganggu secara pikiran dan orang lain sedih. Nah, itu yang menjadi salah satu bagian dari kekerasan. Jadi kalau ketong yang sering menyakiti hati orang lain, itu stop sudah. Ketong harus bisa membawa Tuhan dalam ketong kehidupan. Ketong harus bisa membuat ketong hidup berarti bagi orang lain, menjadi berkat. Jadi kakak mau kasih ingat, apa yang ketong harapkan orang lain buat kepada kita, itu juga yang harus terlebih dahulu ketong buat kepada orang lain. Kalau ketong mau orang mengasihi kita, kita juga harus lebih dahulu mengasihi orang lain. Kalau kita mau orang baik dan kita juga harus lebih dahulu berbuat baik, adik-adik. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghindari terjadinya kekerasan-kekerasan di dalam rumah. Kadang-kadang juga ketong bisa pungkiri bahwa ketong sering menyakiti hati adik-adik ketong di rumah. Ketong sebagai kakak, ketong sering bully ketong punya adik. Ketong sebagai adik, ketong juga sering menyakiti ketong kakak. Bahkan yang lebih parahnya, ketong sebagai anak, ketong juga sering memberikan kekerasan kepada orang tua secara psikologi. Contohnya apa? Kalau ketong sering berbuat kejahatan, misalnya ketong misalnya masih remaja ketong isap rokok, orang lihat, orang bilang itu orang tua yang ajar, orang tua tidak bisa ajar depa anak sampai depa anak bisa isap rokok, dan akhirnya segala kejahatan yang ketong buat itu menjadi beban bagi orang tua, dan akhirnya orang tua mengalami kekerasan secara psikologi. Nah, itu yang menjadi hal-hal kecil yang bisa menjadi masalah besar bagi kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Nah, untuk itu masalah-masalah kehidupan rumah tangga yang sering ketong alami bisa ketong menghindari dan menjauhkan, mencari jarak, mencari ruang aman, mengendalikan ketong punya kehidupan rumah tangga. Ketong sebenarnya juga punya peran yang besar dalam mengendalikan ketong punya kehidupan dalam berumah tangga, apalagi di rumah sebagai anak-anak. Ketong bisa menolong atau meringankan beban orang tua dengan menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Dengan begitu, ketong sudah bisa meringankan beban orang tua dengan segala urusan-urusan dari orang tua yang akhirnya kadang-kadang bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, baik adik-adik, lewat firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita semua. Mari kita sama-sama untuk menciptakan ruang yang aman di dalam ketong kehidupan sehari-hari. Menjadikan ketong punya rumah itu aman dan tentram. Jadikan ketong rumah itu seperti sorga yang damai. Nah, dengan cara apa? Sebagai anak-anak kita harus menunjukkan cinta kasih kita kepada orang tua dengan menjadi anak yang taat dan menghormati ketong punya orang tua. Tentu saja apa yang orang tua mau bagi kita itu adalah yang terbaik. Karena apa? Karena mereka telah dititipkan kasih dari Allah untuk menjaga dan merawat ketong sebagai anak-anak yang dipercaya oleh Tuhan untuk hidup dalam suatu keluarga yang ada sama-sama dengan ketong pada hari ini. Nah, baik adik-adik yang terkasih, apabila ketong menjadi korban dari kekerasan, ya kakak sarankan kalau bisa ketong mencari teman yang bisa diajak untuk bercerita, menceritakan apa yang ketong alami, atau bisa bila perlu cari kakak yang bisa dipercaya untuk menceritakan ketong kondisi supaya bisa meringankan ketong beban pikiran, atau ketong bisa sama-sama mencari solusi dengan ketong orang tua. Misalnya kalau yang melakukan kekerasan itu adalah bapak, ketong cerita dengan mama supaya bapak jangan marah-marah, cari solusi, dan akhirnya dengan begitu ketong bisa menciptakan keluarga yang aman dan damai selama kehidupan ketong berumah tangga. Nah, adik-adik yang terkasih, selain itu kakak juga mau membagi satu pengalaman. Misalnya kakak juga pernah sampai sekarang pun masih menjadi anak yang kadang-kadang tidak menuruti apa yang orang tua mau. Tapi dari situ ketong harus terus belajar. Ketong harus terus belajar untuk melakukan perubahan di dalam diri ketong.
bagaimana ketong menjadi anak yang taat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan kita di rumah setiap hari. Nah, adik-adik yang terkasih, ingat bahwa orang tua itu punya peran besar dalam ketong punya kehidupan setiap hari. Mereka yang selalu mendoakan ketong, mereka yang selalu mendukung ketong dalam segala hal. Jadi kalau ketong mau berbahagia, mau umur panjang, hormati orang tua, taati orang tua agar ketong hidup bahagia dan umur panjang di bumi ini. Itu jelas, itu janji Tuhan, dan itu ya dan amin. Kakak percaya itu pasti tidak akan Tuhan tidak akan mengingkari dia punya janji, asalkan ketong percaya dengan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Tidak saja kita yang dinasihati, tapi ketong punya orang tua juga dinasihati hari ini, yaitu bagi bapak-bapak di ayat yang keempat, jangan membangkitkan amarah dari anak-anak, agar anak-anak itu tidak terbeban. Karena kalau kita sudah mengalami kekerasan sepanjang kehidupan kita, tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan masa depan. Tuhan juga mengingatkan kepada orang tua supaya orang tua merawat ketong, menasihati ketong, menjaga ketong, mengajarkan ketong sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi ketong di dalam rumah. Jadi firman Tuhan hari ini sangat menguatkan kita ya sebagai anak-anak agar kita hidup harus taat dan menghormati orang tua. Apalagi di zaman sekarang, di kondisi sekarang ini ketong lebih banyak di rumah. Jadi pergunakan waktu yang ada untuk ketong melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki terjadi bagi ketong, yaitu mari ketong sama-sama menghormati dan menaati ketong punya orang tua agar ketong juga dapat berkat lewat kebahagiaan dan umur panjang. Tentu ketong mau bahagia. Kalau ketong selalu buat jahat, selalu melawan orang tua, pasti dalam rumah tangga selalu ribut. Soalnya ada kebahagiaan, soalnya ada kedamaian. Kuncinya satu, kalau mau bahagia di dalam rumah, ayo menjadi anak-anak yang taat dan menghormati ketong punya orang tua. Itu janji Tuhan. Setelah ketong melakukan itu, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kebahagiaan dan umur panjang kepada kita yang adalah anak-anak pilihan Tuhan. Baik adik-adik yang ada di rumah, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita dan memberkati kita dalam kehidupan sehari-hari. Kakak Rinto terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan hari ini, tapi kakak percaya bahwa Tuhan akan memampukan ketong semua untuk lebih memahami firman Tuhan hari ini. Nah, sangat berharap kiranya adik-adik dapat melakukan itu dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar apa yang kami telah dengar, kami baca, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Agar kami dapat menjadi anak-anak yang diberkati di dalam rumah, dan kami ada di luar rumah pun kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, pertemuan kita sampai di sini. 1, 2, 3, Shalom.